partially your skin. Go hard until the end. I pull you in like boom, bop. Spin you around the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Pangestu. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mengedukasi satu tema. Saya telah mendapatkan satu tema, yaitu stres akademik pada kita semua yang masih pelajar maksudnya. Sebelum kita lebih dalam ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian pernah nggak sih kayak tiba-tiba di kelas nih, aduh pengen presentasi, tapi tubuh kita itu kayak apa ya, terdiam diri, kaku gitu loh, beku, seakan-akan itu tubuh kita itu disegel dengan sendirinya. Tapi maksudnya ini, pikiran dan tubuh itu kan tidak respon tuh. Itu nanti ada di penjelasan pada materi saya. Pengertian stres akademik itu secara umum, stres adalah respon pada tubuh dan pikiran itu terdapat atau terhambat oleh tuntunan atau kapasitas diri kita itu yang melebihi kemampuan diri kita, sehingga kita itu tidak kuat untuk mengatasinya. Sementara stres akademik itu adalah kondisi ketika kita merasa tertekan dengan adanya banyak suatu pekerjaan. Pertama itu ya yang kuliah, presentasi, deadline, terus makalah dan lain-lainnya, maupun nilai ataupun bisa disebut IPK. Di kuliah kan namanya IPK ya, kalau di sekolahan kan namanya nilai ataupun pendapat dari orang-orang sekitarnya, orang tua, saudara, dan lain-lainnya. Oke, penyebab akademik itu yang pertama itu tugas yang berlebihan. Maksudnya apa sih tugas berlebihan itu, Mas? Tugas berlebihan itu adalah kayak saya nih sebagai mahasiswa seringkali mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang sangat dekat, bahkan ya bisa dihitung sehari 2 hari. Sedangkan tugasnya itu misal 3 nih, deadline-nya 2 hari dalam satu mata kuliah. Yang kedua, tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah, kemampuan ini kan, kemampuan diri kita itu kan beda-beda ya. Ada yang yang biasa aja, jenius dan lain-lainnya. Kalau saya tipikal lebih ke ya biasa aja. Nah, pada tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi ini, keinginan untuk memperoleh nilai sempurna itu seringkali dialami oleh mahasiswa ataupun yang di sekolah nih. Yang di sekolah itu nilai misal KKM-nya nilainya itu 95 atau 75. Tapi si siswa ini yang sekolah di SMA atau SMP itu sangat bisa dibilang khawatir. Yang khawatir, yang gak khawatir mah ya kayak bodo amat, yang penting kan nilai, ya kan. Tapi kalau saya lebih berkecenderung khawatir, karena saya lebih penting nilai, mengejar nilai, daripada saya malu dengan diri saya sendiri di hadapan orang banyak atau orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita.
Yang ketiga itu ujian dan presentasi ya, presentasi. Maaf. Ujian dan presentasi. Untuk pada perkuliahan itu ujian yang pertama itu kan semua dosen beda-beda ya. Ada yang boleh, yang UTS nih, yang UTS ada yang boleh buka handphone atau buku, ada yang nggak boleh pegang HP atau buka buku gitu. Nah, mahasiswa itu seringkali apa ya namanya, bentrokan dengan pikiran mereka. Entah misal yang ngekos tiba-tiba udah di kelas nih tapi ada yang kelupaan. Misal, wah kipas anginnya lupa saya matiin, tapi di kelas itu sudah melakukan atau sudah mau proses mulai suatu kegiatan ujian, sehingga pikiran pikiran pada dirinya itu dengan tubuhnya itu sangat tidak respon, sehingga menjadi stres. Nah, yang keempat itu ada manajemen waktu yang kurang baik. Manajemen waktu yang kurang baik, saya banget ini, karena saya jujur masih kurang dengan manajemen waktu. Manajemen waktu itu adanya adanya menunda-nunda tugas yang bagi kita itu penting, cuman kita males aja ngerjain gitu. Pasti pernah lah ngalamin, saya pernah. Yang kelima itu masalah pribadi kayak, aduh, aku lagi berantem sama pacarku, tapi pacarku nggak mau maafin aku. Tapi si cowoknya ini, misal saya punya pacar, tapi saya sudah berada di kampus yang seharusnya saya memikirkan menjawab pertanyaan dari dosen, tapi saya memikirkan hal yang tidak sangat penting, sehingga antara akademik dan kebutuhan masalah hidup ini, masalah pribadi lah, itu bentrok, jadi stres akademik maupun individu. Apa aja sih tanda-tanda stres itu? Yang pertama itu secara fisik, sudah pasti. Yang kedua, yang cewek nih pasti migrain, ataupun yang cowok pusing, asam lambung naik. Ya ada lah pasti pusing terus asam lambung naik, ada cowok. Terus mudah lelah, semuanya ini dapat nih, mudah lelah. Terus yang selanjutnya itu sulit tidur, atau bisa disebutnya insomnia. Insomnia ini itu ya tadi itu, antara pikiran dan tubuh itu tidak respon, tidak sejalur, enggak, beda. Nah, selanjutnya nafsu makan berubah, yang tadinya makan 3 porsi 2 porsi jadi setengah porsi, karena dengan adanya pikiran dan respon tubuh yang beda jalur. Selanjutnya jantung berdebar, itu wajar. Cuman kalau berdebarnya kenceng duk gitu, itu udah mencapai luar batasan kapasitas diri. Karena dengan adanya itu, semua apa yang kita pikirkan itu harus adanya sejalan dengan respon tubuh kita juga. Misal kita pikirin apa, kita juga sambil jalan, tubuh kita sambil jalan. Misal saya lapar,
otak saya berpikir pengen makan pecel lele, yaudah kita jalan. Jadi apa ya, otak berpikir A dan tubuh juga berpikir A, jadi apa ya, responnya sejalan gitu, searah. Nah, selanjutnya secara emosional, gampang apa ya, tersinggung. Sering nih pada orang-orang nih tersinggung. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai, tiba-tiba misal nih saya lagi jalan di mall, saya nggak sengaja senggol orang yang nyenggol saya maksudnya. Tuh orang itu mungkin sedang memikirkan masalah pribadinya, sehingga tubuhnya itu kayak apa ya, ya itu seperti tidak respon, tidak sejalan. Selanjutnya cemas berlebihan. Cemas berlebihan tuh sangat tidak baik ya. Jujur, teman saya itu ada cemas berlebihan sehingga dia itu mengalami hidup apa ya, stresnya tuh melebihi kapasitas diri dia, sehingga dia itu nggak kuat, akhirnya ya mohon maaf ya, bunuh diri. Jangan ya. Yang ke selanjutnya itu mudah putus asa. Teman-teman, kita itu memang, setiap individu itu memang memiliki banyak masalah. Dari masalah itu kita itu tahu kita ini benar-benar diuji sama Allah tuh nggak di luar dari batasan kapasitas kita. Paham kan ya? Ya intinya apa ya, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah itu, misal saya ingin mendapatkan nilai yang bagus tapi saya malas belajar, tapi saya punya keinginan untuk mencapai nilai yang tinggi, yang bagus. Saya bagaimana caranya berjuang, jangan sampai putus asa. Itu namanya putus asa. Jangan sampai ya, atau patah semangat jangan. Selanjutnya, udah lupa nih. Selain respon tubuh dan pikiran itu yang tidak berjalan satu jalur, beda jalur maksudnya, itu mudah lupa karena adanya dalam apa ya, pikiran kita itu di otak itu apa namanya, saraf-saraf apa gitu, itu dapat apa ya, bisa disebutnya tercemar, bukan tercemar, dapat dapat berubah seketika, sehingga apa yang barusan kita pikirkan itu tiba-tiba udah menghilang begitu aja, tapi kita nggak inget lagi apa yang kita pikirkan. Nih sering nih pada individu nih, orang-orang nih, termasuk saya. Yang keempat itu yang selanjutnya tuh secara perilaku. Mohon maaf nih ya teman-teman, stres itu obatnya itu adalah beribadah pada Tuhan, bukan kayak melakukan hal-hal negatif. Maaf nih yang mabuk, tolong stop. Kalau mabuk cuman menghilangkan stres, yang ada itu nambah. Bukan apa ya, maksudnya tuh cobalah kalau stres itu menormalisasikan beribadah, berbuat baiklah, berprasangka baik pada Tuhan. Ya Tuhan, doa terus. Tuh poin pentingnya adalah tetap berjalan
pada pada tujuan kita, dan perjuangkanlah tujuan kita itu agar kita dapat mencapai garis finish tersebut, meraih tujuan kita dengan perjuangan kita sendiri. Jadi stres akademik itu ya perbedaan respon tubuh dan pikiran. Dampak stres akademik, dampaknya itu demam, terus pusing, udah bener tuh, sering kali pusing tuh, terus kecemasan dan lain-lain. Terus selanjutnya stres akademik, cara mengelolanya gimana? Ya, pertama, stop memikirkan hal-hal yang tidak penting. Misal, pulpenku hilang, udah nggak usah dipikirin, buang, pikirin yang benar-benar prioritas. Kedua, hindari prokrastinasi. Apa sih prokrastinasi itu? Mulailah mengerjakan pekerjaan sedikit demi sedikit tapi mencapai tujuan. Tuh. Menjaga pola hidup sehat. Tidur cukup, makan teratur, olahraga dan lain-lain. Selanjutnya, refleksi diri atau healing lah, meditasi. Kayak yang suka yoga, yang suka badminton ya, caranya masing-masing sih untuk menghilangkan stres. Yang penting jangan pelariannya ke hal negatif. Itu pesan saya. Cukup sekian pemaparan penjelasan materi saya ini. Dari kata ataupun penjelasan yang kurang ataupun berlebihan, mohon maaf. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah semua akan terulang? Adakah kisah cintaku yang seperti